Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita belajar family unboxing. Kalau sebelumnya kita belajar dalam tema produk keluarga gagal, kita belajar tentang keluarga yang ideal itu seperti apa. Keluarga yang ideal itu seperti apa? Supaya apa? Supaya kita ini mengetahui standar yang tinggi. Kita sudah belajar di segmen sebelumnya, standar yang tinggi, standar yang mulia itu penting. Termasuk dalam hal keluarga. Kemudian di segmen sebelumnya juga kita belajar soal definisi keluarga gagal. Definisi keluarga gagal. Siapa yang gagal? Orang tuanya gagal. Siapa yang gagal? Anaknya yang gagal. Siapa yang merusak? Suami yang merusak, istri yang merusak, siapa yang merusak? Anak yang merusak. Dan dalam definisi keluarga gagal, saya menyampaikan bahwa keluarga yang kelihatannya utuh, dalam tanda petik utuh, di pandangan orang lain. Suami, istri, anak, satu rumah, suami, istri masih satu kamar, bahkan satu tempat tidur. Ketika komunikasi itu tidak terjalin, bahkan ketika mereka perang dingin selama sekian minggu, sekian bulan, bahkan sekian tahun. Walaupun di pandangan masyarakat, mereka tetap satu keluarga. Saya harus katakan, itu salah satu keluarga gagal. Atau ketika seorang ayah tidak bisa memenuhi kebutuhan materi dasar keluarganya, tidak bisa membangun rasa aman keluarganya, tidak bisa mendidik dengan baik, maka mereka masuk dalam kategori keluarga gagal. Mengapa? Tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sepertinya semuanya baik-baik saja. Oh, berjalan seperti pada umumnya. Tetapi perhatikan, ternyata keluarga ini sebenarnya, kalau digambarkan seperti mobil yang berjalan, keluarga ini punya area-area, onderdil kehidupan keluarga yang tidak berfungsi. Suatu kali akan mogok di jalan. Keluarga ini suatu kali akan berhenti di jalan, tidak berfungsi. Dan itu definisi keluarga gagal. Nah, sekarang kita akan belajar. Kali ini kita akan belajar akar keluarga gagal. Dari mana akarnya keluarga gagal? Dari mana? Yang pertama, saya harus awali sebelum pernikahan. Ketika anak muda menikah tanpa pengertian, tanpa tujuan yang benar tentang pernikahan, tentang keluarga, tidak menyiapkan diri, bukan hanya menyiapkan pengetahuan, tapi keterampilan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Beberapa kali saya katakan bahwa kalau kamu mau menikah, kamu harus mampu mengurusi hidupmu sendiri. Dengan kata lain, kamu mesti mandiri. Nah, orang yang bisa mengurusi hidupnya sendiri akan bisa mengurusi hidup istri dan anaknya. Tetapi kalau seorang anak muda untuk hidup sendiri saja tidak bisa. Untuk ngurusi pakaiannya, makanannya, bahkan waktunya, atau beberapa urusan yang sederhana tidak bisa. Bagaimana dia akan menikah dan mengurusi keluarganya? Ini tidak laki, tidak perempuan loh. Kalau laki perempuan yang akan menikah ini tidak belajar mengelola keuangan dengan baik, maka ini sebenarnya akarnya di sini. Mengapa? Karena ketika engkau menikah, engkau tidak punya kemampuan itu, atau engkau sedang belajar dan kemungkinan kesalahan itu terjadi begitu besar. Ketika kesalahan itu terjadi, tidak ada masalah karena semua orang belajar bisa berbuat salah.
Tetapi responmu dan kondisimu waktu itu bisa mendorong engkau untuk lebih lagi menggagalkan fungsimu, tugasmu, bahkan merusak tanggung jawabmu. Jadi akarnya di sini nih, sebelum nikah ini bahkan punya akar. Oke, kita ketemu akar yang pertama. Berikutnya, ketika kamu ini sudah menikah, kalau kamu tidak mengetahui tujuan pernikahan, kalau engkau ini tidak memahami bahwa pernikahan itu membangun kesatuan jiwa seumur hidup, maka pengetahuan-pengetahuan itu, atau kalau boleh saya katakan, keterampilan untuk menyatukan jiwa itu, ketika engkau tidak mengembangkannya, maka itu bisa menjadi akar. Akar masalah keluarga gagal. Kok bisa, Pak? Kan kecil, Pak. Saya tanya kepada saudara, akar atau benih itu kecil apa besar? Kecil dong. Apa urusannya, Pak? Contoh ini, saudara. Kamu ini kan berubah. Berubah sesuai dengan apa yang kau yakini, kerinduanmu, keinginanmu, responmu, reaksimu, evaluasi hidupmu, tekadmu, tekanan yang kau terima, kesempatan yang kau terima, orang kan berubah. Kamu berubah. Pasanganmu juga berubah. Pasanganmu juga berubah. Jadi potensi perubahan dua pribadi ini mesti dipahami. Kalau tidak tahu bahwa contoh persamaan perbedaan pria wanita, kemudian kerjasama dalam perbedaan tidak dipelajari dengan baik, maka perubahan pasangan karena keadaan atau yang lain yang tadi saya sebutkan, akan bisa membuat kamu ini frustasi, bahkan putus asa. Dan ketika putus asa, saya beritahu, itu bisa menjadi akar loh. Akar apa? Akar ke depan nanti keluargamu gagal loh. Waduh Pak, kok akarnya banyak ya Pak ya? Ya karena itu, mari kita belajar membuka diri untuk evaluasi, belajar dari kesalahan orang lain, kemudian berubah. Orang yang mau maju harus berubah, orang yang mau berubah harus memaksa diri. Mari memaksa diri. Karena kalau kita menuruti keinginan manusiawi kita, ya sebenarnya banyak hal yang negatif, merusak. Akar keluarga gagal. Yang pertama apa? Kurang persiapan dalam konseling pranikah. Dalam pranikah. Berikutnya, tidak mengembangkan kemampuan untuk menghadapi masalah di depan. Kalau orang merasa dirinya oke, itu tidak ada yang salah di sana. Tetapi kemudian ketika merasa oke, menerima diri sendiri, percaya diri, tetapi kemudian menutup untuk evaluasi orang lain, masukan orang lain, di situ masalah. Ketika engkau merasa benar, di situ awal permasalahan. Nah sekarang kita lihat nih. Pertama, persiapan pranikah. Berikutnya, kemampuan. Berikutnya apa lagi? Perhatikan tanggung jawab 24 tahun yang saya bagikan kepada saudara. Sebagai orang tua yang punya anak, punya tanggung jawab 24 tahun. Dari anak lahir, anak berkembang, anak bertumbuh, anak didampingi, sampai anak mandiri. Bisa hidup sendiri. Bisa memiliki keterampilan, cara pandang, tujuan hidup, percaya diri, bahkan kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan. Melatihnya. 24 tahun. Kalau saya punya anak di usia 30 tahun, maka saya bertanggung jawab sampai 54 tahun usia saya. Dari dia lahir sampai dia umur 24. Kita sudah panjang lebar membahasnya dalam parenting. Lihat keluarga Indonesia, pengajaran tentang parenting. Sudah akan ketemu di sana. Nah, kemudian perhatikan. Ketika orang tua tidak memperlakukan anak dengan tepat di 6 tahun pertama, 6 tahun kedua, 6 tahun ketiga, 6 tahun keempat.
pendidikan tidak tepat untuk anak sesuai dengan pertumbuhannya, maka itu akar keluarga gagal. Iya. Karena anak tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia terima. Kesan, diterima, dicintai, dihargai. Kemudian didikan, disiplin, pengertian di 6 tahun yang kedua. 6 tahun yang ketiga, dia tidak menerima yang namanya teman, sahabat. Sementara dia dilatih untuk masa menyiapkan kehidupannya di 6 tahun berikutnya. Ketika orang tua gagal mendidik, maka itulah akar keluarga gagal. Harusnya semua orang tua peduli dengan hal ini. Kalau tidak, akarnya akan muncul. Masalah berikutnya adalah ketika suami istri tidak bisa menjaga yang namanya harmonisasi suami istri. Ketika suami istri tidak melakukan tugas dan kewajibannya, tugas bersama suami istri, itu juga saya bahas dalam pranikah. Itu bukan cuma tugas suami, tugas istri, bukan. Tapi bagaimana mereka bekerja sama. Kalau suami istri tidak bisa bekerja sama, kemudian salah satu jadi korban, ditekan, salah satu menang-menangan, atau kepemimpinan yang salah, itu akar keluarga gagal. Berikutnya lagi, yang lebih mengerikan buat saya. Ketika anak tidak diperlakukan dengan baik, suatu kali anak akan merusak keluargamu. Kok bisa, Pak? Sangat bisa. Dengan sikapnya, dengan keputusannya yang menyeret keluarga, orang tua, bahkan saudara-saudara yang lain, merusak keluarga itu. Jadi akar keluarga gagal bisa calon suami istri, bisa ayah dan ibu karena mereka tidak mendidik, bisa suami istri ketika mereka tidak membangun harmonisasi, keseimbangan, membangun hubungan ini supaya kompak. Bisa terjadi juga karena anak. Jadi banyak, sekali lagi, kalau saya sharing pada saudara, keluarga gagal, akar keluarga gagal, bukan berarti supaya semua keluarga gagal. Sama sekali tidak. Justru saya bagikan ini supaya tidak banyak keluarga yang gagal. Saya produk gagal suatu keluarga. Jadi mari kita belajar memaksa diri berubah. Supaya apa? Sesuatu yang ideal kita kejar. Apa itu? Keluarga yang harmonis, yang dibangun oleh orang-orang yang tidak sempurna. Di segmen berikutnya masih dengan tema produk keluarga gagal. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.